Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sarifudin SPD, NIM 25201508, program studi, program sarjana manajemen inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Judul atau topik yang saya pilih adalah dekonstruksi peran guru SD di era kecerdasan buatan atau AI antara inovasi dan substitusi. Nama mata kuliah Sistem Inovasi dan Teknologi Pembelajaran. Nama dosen pengampu Asos Prof. Dr. Sri Rahayu SPD ME. Makalah analisis kritis dekonstruksi peran guru SD di era kecerdasan buatan antara inovasi dan substitusi. Pendahuluan. Latar belakang kehadiran kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI telah memicu pergeseran paradigma yang masif di semua jenjang pendidikan. Tidak terkecuali di sekolah dasar atau SD, teknologi AI generatif seperti pembuatan modul otomatis, asesmen adaptif, hingga asisten virtual menawarkan efisiensi luar biasa dalam menyusun perangkat pembelajaran. Bagi sebagian kalangan, AI dipandang sebagai inovasi puncak yang dapat meringankan beban administratif guru sekaligus mempersonalisasi materi belajar anak sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Namun di balik narasi optimis tersebut muncul sebuah ancaman eksistensial mengenai substitusi atau penggantian peran guru pada tingkat sekolah dasar. Fase perkembangan anak berada pada tahap operasional konkret dan sangat bergantung pada pembentukan karakter, empati, serta interaksi sosial emosional. Ketika algoritma mampu menyajikan materi dan menilai siswa secara lebih presisi daripada manusia, batasan antara peran guru sebagai pendidik dan AI sebagai mesin penyedia informasi menjadi kabur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah ide dekonstruksi kritis untuk memetakan kembali apakah AI di SD hadir sebagai alat inovasi yang membebaskan atau justru batu loncatan menuju substitusi yang mekanistik. Rumusan masalah bagaimana bentuk dekonstruksi peran guru SD akibat penetrasi teknologi AI dalam proses pembelajaran. Kapan AI bertindak sebagai inovasi pedagogis dan kapan ia mulai mensubstitusi esensi kemanusiaan guru SD. Apa implikasi etis dan psikologis dari ketergantungan terhadap AI bagi perkembangan siswa usia sekolah dasar? Tujuan penulisan menganalisis secara kritis pergeseran peran guru SD di era kecerdasan buatan, memetakan batasan tegas antara pemanfaatan AI sebagai inovasi, asisten pengajaran, dan ancaman substitusi peran pendidik, merumuskan reposisi peran guru SD agar tetap relevan dan tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan. Landasan teori untuk membeda fenomena ini secara akademis digunakan 3 teori sosiologi dan filsafat pendidikan berikut. Teori dekonstruksi Jacques Derrida. Teori dekonstruksi digunakan untuk membongkar oposisi biner antara guru sebagai subjek utama pendidikan dan AI sebagai objek atau alat bantu. Derrida melihat bahwa teks atau sistem tidak pernah memiliki makna tunggal yang stabil. Dalam konteks ini, dekonstruksi dilakukan terhadap klaim bahwa AI hanyalah alat pasif. Kenyataannya, AI memiliki agensi digital yang mampu mengarahkan cara berpikir siswa dan mengubah
metode guru mengajar membongkar asumsi ini, membantu kita melihat aspek-aspek kemanusiaan apa saja yang rawan runtuh ketika guru menyerahkan otoritas pedagogisnya pada algoritma. Teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas membedakan antara tindakan ini instrumental, orientasi pada efisiensi kontrol dan hasil teknis, dan tindakan komunikatif, orientasi pada pemahaman bersama, empati, dan nilai moral melalui interaksi antara manusia. AI adalah perwujudan ekstrim dari tindakan instrumental. Ia sangat cepat, logis, dan efisien. Namun pendidikan SD membutuhkan tindakan komunikatif. Teori ini mempertegas bahwa AI hanya bisa melakukan inovasi pada level instrumental, membuat soal, merangkum teks, tetapi jika ia mulai mengambil alih interaksi ruang kelas, maka terjadi kolonisasi yang merusak proses humanisasi anak. Teori perkembangan kognitif tahap operasional konkret, Jean Piaget, anak usia SD 7-11 tahun berada pada fase operasional konkret, di mana mereka memahami dunia melalui manipulasi fisik, observasi langsung terhadap figur otoritas, dan pemodelan sosial. Teori Piaget ini menjadi jangkar pengingat bahwa proses belajar anak SD tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang bisa belajar mandiri lewat layar komputer. Mereka membutuhkan kehadiran fisik guru sebagai teladan moral, penenang emosi, dan fasilitator sosial yang tidak bisa dienkrip ke dalam barisan kode AI manapun. Pembahasan AI sebagai inovasi mengurangi administrasi demi kemanusiaan. Jika ditempatkan pada porsi yang benar, AI dapat menjadi katalisator inovasi yang sangat positif bagi guru SD. Asisten administratif otomatis. Guru SD seringkali mengeluhkan habisnya waktu untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, LPP atau modul, lembar kerja siswa, dan rubrik penilaian. AI dapat memangkas waktu kerja ini dari hitungan jam menjadi hitungan detik. Personalisasi pembelajaran melalui sistem tutor cerdas, intelligent tutoring system. AI dapat mendeteksi siswa kelas 3 SD yang belum lancar membaca dan memberikan rekomendasi teks bacaan yang sesuai dengan tingkat tes kesulitannya. Membantu guru menerapkan konsep teach and the right level transformasi. Peran dengan beralihnya beban teknis ke AI, guru mendapatkan kembali waktunya yang hilang untuk menjalankan peran sejatinya, melakukan pendekatan personal kepada siswa yang bermasalah, membangun karakter, serta merancang proyek sosial yang inklusif. Sisi kritis, ancaman substitusi dan mekanisasi pendidikan. Bahaya terbesar muncul ketika efisiensi AI melahirkan kemalasan pedagogis yang berujung pada substitusi terselubung, komoditifikasi, dan efisiensi industri. Terdapat risiko di mana pembuat kebijakan atau yayasan sekolah melihat AI sebagai peluang untuk memangkas biaya operasional dengan mengurangi jumlah guru atau memperbesar rasio siswa per kelas. Karena menganggap semua materi sudah dijelaskan oleh aplikasi AI. Erosi kedekatan emotional detachment. Ketika guru menyerahkan fungsi konseling, pembuatan modul, hingga pemberian umpan balik atau feedback
tugas kepada AI. Interaksi antara guru dan murid menjadi mekanistik. Anak SD kehilangan sosok role model manusia yang mengajarkan arti kegagalan, kesabaran, dan kasih sayang. Penyeragaman berpikir akibat algoritma AI generatif bekerja berdasarkan pola data masa lalu. Jika guru SD sepenuhnya bergantung pada AI untuk membuat ide-ide pembelajaran, kreativitas lokal, dan keunikan budaya di lingkungan sekolah akan hilang, digantikan oleh standarisasi global yang kaku. Penutup, kesimpulan, dekonstruksi terhadap peran guru SD di era AI menunjukkan bahwa batas antara inovasi dan substitusi sangat bergantung pada kesadaran kritis sang pendidik. AI tidak akan pernah bisa menggantikan guru SD dalam fungsi tindakan komunikatif seperti transfer nilai moral, empati, dan pembentukan karakter anak bangsa. Pada fase operasional konkret, namun AI sangat bisa mensubstitusi guru yang hanya memposisikan dirinya sebagai alat pemindah informasi dan pemeriksa kertas ujian. Oleh karena itu, masa depan pendidikan SD bukan tentang manusia melawan mesin, melainkan tentang bagaimana manusia tetap mempertahankan kemanusiaannya dengan memanfaatkan ketajaman mesin. Saran, redefinisi kompetensi guru di LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, harus melatih calon guru SD bukan sekedar cara memakai AI, melainkan cara memfilter hasil AI menggunakan institusi pedagogis lokal. Regulasi batasan screen time dan AI di kelas rendah. Pemerintah perlu mengeluarkan panduan ketat agar penggunaan AI dan gawai dibatasi pada siswa SD kelas 1-3 untuk menjaga stimulasi motorik dan sosial emosional mereka tetap berjalan alami. Referensi yang pertama adalah Jurnal Kependidikan Indonesia Citasi Siregar, dan Handayani 2024, pemanfaatan artificial intelligence generatif dalam penyusunan perangkat pembelajaran oleh guru sekolah dasar. Inovasi atau kemunduran pedagogis. Jurnal Teknologi Pendidikan Kontemporer, Jurnal Ilmiah dan Pembelajaran Citasi Pratama RA 2025, Dekonstruksi Peran Pendidikan di Era Distribusi Digital, Analisis Ekstensi Guru Sekolah Dasar di Tengah Kepungan Aplikasi Kecerdasan Buatan. Jurnal Teori dan Praktis Pembelajaran, Jurnal Psikologi Perkembangan Anak, Citasi Widyastuti NL dan Saputra 2023, Dampak Otomatisasi Pembelajaran Terhadap Perkembangan Sosio-Emosional Siswa Sekolah Dasar pada Fase Operasional Konkret. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan, Citasi Gunawan dan Lestari 2024, Komodifikasi Teknologi dan Ancaman Substitusi Tenaga Pendidik, Kajian Kritis Kebijakan Digitalisasi Sekolah Dasar, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan Internasional, Journal of Elementary Education, Citasi Rahmawati 2025, Integrating AI in Primary School Classroom, Balancing Technology, Efficiency, and Humanistic Pedagogy, International Journal of Elementary Education. Demikianlah video singkat dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.